itu nggak ada apa-apa di foto pertama. Nah, di foto kedua barulah muncul kayak ada siluet kan, ada Gedung. bayangan gedung-gedung besar gitu loh. Ya mungkin bisa jadi saat foto kedua ada satu energi yang memang ketangkep sama kamera gitu loh. Cuman mungkin di sini Tuhan ngasih tahu bahwa makhluk saya itu yang punya kota, yang punya peradaban itu bukan hanya engkau saja manusia. Mobil jangan lihat-lihat katanya Ibib ya. Karena hari Rasul pas ngeliat itu masih rame tuh penonton. Ya, udah sampai sini nih. Nah, pas pulang itu live shopping itu jangan lihat-lihat, nanti kalau ada yang lihat diem aja kata gitu kan. Mau ngeliat apa kayak, mau ngeliat gimana kayak, nanti diem aja. Gak sampai 5 menit itu penonton udah nggak ada. Nah, itu satu batang kormanya itu diisi sama satu keluarganya jin. Oh iya. Iya, itu ada di Quraidah, di Yaman, di Tarif. Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar teman-teman di rumah? Semoga dalam keadaan sehat-sehat semuanya ya. Oke, langsung aja. Hari ini alhamdulillah bisa ditemenin Habib lagi bersama Habib Muhammad Novel Syami Alatas. Malam ini kita akan berkisah lagi tentang yang lagi viral nih, Bib. Lagi-lagi cerita ini muncul lagi ke permukaan tentang Saranjana, kota gaib katanya seperti itu. Nah, memang belum lama ini memang ada cerita tentang dari seorang perempuan ya, seorang dokter yang dia lagi wisata ya, lagi wisata ke kota baru ya Bib ya, dan dia berpose foto dan ternyata ditemukan di belakang fotonya itu seperti gambar-gambar gedung-gedung seperti itu. Dan si bu dokter ini juga berani diuji bahwa ini bukan editan atau apa ya, murni foto pakai handphone Samsung kalau nggak salah ya Bib ya. Nah, malam ini juga akhirnya saya bersama Habib tertarik lagi untuk membahas, karena sebelumnya kita udah pernah mengulas ya Bib ya, bahwa di kota Saranjana itu memang kita pastikan memang ada peradaban gitu, peradaban di masa lampau dan ada sejarahnya juga. Terus memang ada kota goib itu memang kita benarkan gitu. Nah, sekarang kita bahas bersama nih Bib. Gimana kalau versinya Habib, menurut Habib fenomena yang bu dokter ini foto di belakang langsung ada gedung-gedung tingkat seperti itu? Ya, apa namanya? Satu kan memang dari omongan dari dokternya tersebut gitu, dia berani bertanggung jawab lah, atau berani kalau misalkan memang tidak diedit gitu loh. Kan dia itu foto di Bukit Mamake kalau nggak salah, di Kota Baru. Ada 2 foto sebenarnya. Foto pertama itu nggak ada apa-apa di foto pertama. Nah, di foto kedua barulah muncul kayak ada siluet kan, ada bayangan gedung-gedung besar gitu loh. Ya mungkin bisa jadi saat foto kedua ada satu energi yang memang ketangkep sama kamera gitu loh. Mau nggak mau pasti kan kita ini kan ada batasan, hanya batasan satu dimensi, kita dimensi ketiga, mereka dimensi keempat. Ya mungkin ada satu energi yang memang subhanallah tertangkap sama kamera kamera tersebut kan, kamera Samsung tersebut. Akhirnya keluarlah satu siluet atau satu bayangan kota, mungkin seperti itu. Atau ya dengan omongan-omongan orang-orang yang di luar sana gitu kan, yang banyak itu, ada yang ngomong ini dari pantulan cahaya, ada yang ngomong ini apa. Toh misalkan jadi pantulan cahaya, nggak mungkin dong salah satunya ya, kalau misalkan ini menurut saya gitu loh, kalau dari pantulan cahaya apakah mungkin mereka berbentuk satu gedung gitu loh. Bahkan ini banyak kan, dari ujung sampai ujung gedungnya rapi gitu loh.
Apa kalau bias cahaya apakah bisa seperti itu? Gitu. Itu aja sih sebenarnya. Cuman mungkin di sini Tuhan ngasih tahu bahwa makhluk makhluk saya itu yang punya kota, yang punya peradaban itu bukan hanya engkau saja manusia. Cuman kan di selain engkau itu kan ada dari bangsa-bangsa yang lain. Mungkin salah satu kita kan nggak tahu pesannya Allah lewat mana. Akhirnya kan viral lagi kan nih. Iya, muncul lagi. Dengan kota Saranjana ya mungkin udah lama lewat lah. Terus kita juga udah bahas kan di situ ada apa Panglima Jin yang namanya Basita kan. Mm-mm. Di situ mungkin apa kemarin sampai berinteraksi sama beliau gitu. Ya di sini kan berarti kan ditunjukkan lagi gitu loh. Karena ya mau nggak mau kita berdampingan sama mereka gitu loh. Bahkan dalam satu rumah gedung ini aja terkadang di halaman kita atau di luar sana itu banyak apa namanya Malah. bangunan-bangunan makhluk yang lain karena mau nggak mau mereka juga punya bangunan-bangunan seperti rumah atau kota-kota besar seperti itu sih. Mungkin kalau saya rasa sih kayak gini, ketika sedang di foto itu memang lagi kebuka energinya ya Bib ya. Jadi pas banget dengan momennya karena yang pertama kan nggak ketangkep tuh gambarnya dan momen kedua itu ketangkep. Ya mungkin kalau kita rasa itu memang lagi kebuka pintu energinya gitu, ibaratnya tuh kayak black hole-nya tuh lagi kebuka gitu ya Bib ya. Lagi kebuka jadi otomatis kamera apapun itu, terutama kamera yang udah bener-bener itu sensitif banget itu nangkep gitu ya Bib ya. Sebenarnya kan kamera kalau misalkan dulu ada salah satu perkumpulan fotografi hantu gitu atau goib itu kan kalau ada pixel yang lo mau nangkep apa ibarat kata satu energi gitu kan. Satu energi itu dari mana? Itu dari 5 megapiksel ke atas. Dulu kan masih VGA kan, masih agak buram-buram gimana gitu. Sekarang kan udah bahkan ada yang 32 megapiksel HP-nya, ada yang 18 atau apa. Berarti kan di atas 5 megapiksel gitu lah. Nah, itu memang bisa nangkap satu energi. Nggak usah energi makhluk astral lah gitu kan. Kita kadang punya kamera aja di setting bisa ngelihat warna aura kita gitu kan. Ada namanya foto aura kan. Foto aura, bagaimana aura kita berubah jadi warna merah, terus jadi warna ungu atau warna hitam. Itu kan dari media foto, dari media kamera aja gitu. Itu bisa nangkap satu cahaya yang keluar dari energi satu person atau badan kita. Ya mungkin bisa juga ada satu energi yang mereka yang punya itu kan ketangkap sama ya kamera itu gitu. Yang memang pikselnya itu mumpuni lah ibarat kata. Mau nggak mau kayak kita lihat satu misalkan ada ops misalkan itu kan kalau kita lagi di tempat angker kita foto gitu kan tiba-tiba ada orbs itu kan satu energi yang emang mereka itu kan ada gitu loh. Mereka menunjukkan itu gitu loh. Atau ada satu bayangan yang memang berbentuk, ada satu bayangan yang ini, yaitu salah satu energi yang memang sebenarnya salah satu energi yang bisa ditangkap sama kamera dan juga pesan dari yang maha kuasa gitu loh bahwa lo hidup di sini nggak sendiri bos. Iyalah. Gitu. Lo hidup di sini ya mau nggak mau makhluk gue bukan cuma manusia doang gitu loh. Semua makhluk itu ada. Bahkan kan dibilang kita itu ada 7, kembaran itu ada 7, langit ada 7 lapis, bumi ada 7 lapis. Bahkan ada yang ngomong dunia itu ada 7 dunia, gitu kan? Pernah ada wacana seperti itu ya? Itu ada 7 dunia. Nah di sini kan misteri semua. Kita harus menelaah benar-benar gitu loh. Ada 7 kembaran manusia atau kembaran kita di luar jadi apa atau sudah mati atau belum. Kita nggak ada yang tahu. Nah begitupun kota Saranjana ini yang sekarang kembali viral. Mungkin ini satu teguran atau satu kekuasaan Allah untuk nunjukin bahwa ya ini loh makhluk gue juga. Gitu. Ya, I think saya rasa ini peringatan bahwa mungkin manusia zaman sekarang itu udah merasa dirinya Tuhan dan mempunyai kekuasaan gitu loh, sampai lupa bahwa ada batas itu semua gitu kan, karena di sini termasuk ya benar kata Habib bisa jadi teguran peringatan bahwa
kekuasaan Allah tuh nggak bisa diukur dengan logika gitu ya. Iyalah. Maha kayanya tuh nggak bisa, karena walaupun bagaimanapun tetap ada misterinya gitu. Karena seperti yang pernah kita bahas ya Bib ya, waktu itu yang di Saranjana itu kan yang bahas kita itu, karena waktu saat ketika saya bahas yang pertama itu memang ada titipan garis yang apa Basita itu kan kalau kita bilang itu kan raja ya Bib ya, kaisarnya jin, tapi jin Islam gitu kan. Dan memang banyak barang yang ada di sana. Sedangkan kaisar jin Islam aja itu tunduk kepada Nabi Sulaiman. Sejarahnya seperti itu. Nah, kita tahu semua betapa kayanya Nabi Sulaiman. Ya kan Bib? Jadi kalau menurut saya bukannya kita mengada atau bagaimana, cuman kalau kita menarik ke sejarah gitu ya, ya memang ada kemungkinan semua gitu loh. Nah, kebuktian kemarin foto siapa sih ibu dokter itu ya Bib ya. Dan saya rasa memang lagi kebuka. Kalau lagi kebuka itu biasanya sensitif, semuanya bisa ketangkep gitu. Gambar-gambar apapun bisa ketangkep. Apapun bisa. Nah sekarang kan gini, guys, Habib sendiri kan dulu pernah kuliah di IT nih. Ya kita kurang lebihnya ya Habib coba ingat-ingat lagi ilmu IT-nya gitu kan. Standar IT deh, ya kan. Kalau video yang diedit-edit bagaimana gitu kan. Karena kan ada yang bilang katanya diedit-edit atau bagaimana gitu seperti itu. Berhubung Habib pernah kuliah di IT juga gitu kan. Ya jadi gimana nih standar aja Bib diceritain. Iya kan tadi bilang kan kalau misalkan memang itu blur dari cahaya, kan banyak yang ngomong blur dari cahaya. Bahkan ada fotografer juga kan senior yang bilang itu bisa jadi juga blur cahaya. Kalau saya bilang kalau blur cahaya nggak mungkin bisa satu spesifikasi banget gitu loh. Maksudnya ini gedung-gedung ini kelihatan gitu kan. Nggak mungkin kalau blur cahaya dari itu gitu loh. Misalkan diedit gitu kan. Ya bisa juga diedit dengan di blur backgroundnya gitu kan. Cuman kan nggak sedetail itu. Iya. Pasti ada kelihatan apanya lah yang namanya foto edit atau real kan pasti beda gitu loh. Itu aja sebenarnya sih kalau saya bilang. Biasa kita ngedit foto atau ngedit apa itu kan ya mungkin saya kan software gitu kan, bukan dari multimedia dulunya. Kalau multimedia mungkin ada yang desain grafis atau apa. Kalau saya kan memang khusus software kan, IT-nya gitu loh. Cuman dari teman-teman kita, kalau kita yang biasa-biasa kita apa namanya edit foto atau apa, ya nggak mungkin sedetail itu sebenarnya sih, gitu aja. Ya kita banyak kok kayak teman-teman kita yang fotografer hantu atau benda-benda goib atau apa. Ya kayak kemarin aja kita saat di Suhuyong kan, satu kris aja bisa mengeluarkan energi sampai memutar kompas. Ya itu kan berarti kan itu benda mati yang orang bilang wah itu ada goibnya atau apa. Sebenarnya kan bukan dari itu. Berarti tak dari penyimpanan energi satu yang bikin ya kan, yang punya dalam saat itu. Berarti kan di sekitar semua dunia ini pun punya pancaran energi masing-masing gitu loh. Bahkan benda mati aja punya pancaran energi masing-masing. Nah mereka pun kan makhluk juga. Betul. Jin itu makhluknya juga, dan itu juga punya energi. Dan bangunan yang di bangsa jin juga kan makhluk juga ibarat kata. Dan itu juga punya energi gitu loh. Berarti kan semua ini berenergi, punya pancaran energi yang mungkin bisa ketangkap juga di kamera. Begitu. Ya seperti pernah kita bahas ya BP dulu gitu ya, bahwa jin juga sama kayak kita, punya kehidupan gitu, punya apa ya, punya kayak keluarga atau bagaimana ya kan ya. Seperti kayak selayaknya manusia aja gitu, dia punya tatanan juga gitu kan. Jadi kalau menurut saya hal kecil sekali kalau misalnya bangunan doang. Kadang malah kita nggak bisa lihat betapa candi atau bagaimana bangunan itu, menurut saya tuh masih hal yang kecil sekali. Karena kalau misalnya dibuka kan, benar-benar dibuka kan, ya memang dengan kehidupannya dia itu udah tertanam terlebih dahulu malah. Iyalah. Iya, kayak misalkan kan naik lagi kan kayak kemarin konser Ari Lasso yang 2005 di Kota Baru juga, terus mungkin ada Tantri Kotak atau Ivan Seventeen yang di Kota Baru juga yang tiba-tiba yang tadinya banyak gitu kan, yang penuturannya mereka gitu yang tadinya datang banyak terus jadi sepi, terus sudah ada peringatan nanti kalau ngelihat
apa namanya, orang yang nggak sama kayak kita ya biarin aja. Terus ada sesuatu hal yang di luar nalar ya diemin aja. Berarti kan di sini ada sesuatu hal yang orang itu tahu, ada satu hubungan dengan bangsa makhluk Tersebut astral ya, makhluk di daerah situ. tersebut di daerah situ untuk mengundang satu artis untuk konser di situ. Kalau tidak ada peringatan is okay, berarti kan satu sama lain nggak ada yang tahu. Tapi kini kan ada peringatan. Iya betul. Nggak boleh mandi lah, Oh apa, iya loh. ya Itu kan? manajer. Ari Lasso gitu kan? Manajernya nggak boleh mandi mandi, ya. sampai selesai acara gitu kan. Berarti kan ada satu syarat di sini. Manajer gue dipanggil, kita di brief, tidak boleh melakukan banyak hal, dan manajer gue tidak boleh mandi. Sampai kita cabut dari kota itu. Itu ada titipannya bener tuh. Serius. Jangan mandi ya gitu. Jangan mandi. Gerah kan? Mandi, Pak. Padahal udah dipesan nggak boleh. Sebelum cabut dari kota itu. Mandi. Jalan mau beli rokok. Tabrak motor, tangannya patah. Keluar dari samping panggung, ke arah lapangan. Kok sepi ya? Sepi, Dit. Ini kan baru nggak sampai 5 menit ya? Ada ibarat kata yang ngundang ini berarti kan ada satu orang yang nyuruh. Ada interaksi lah ya. Ada interaksi dari mungkin makhluk tersebut yang ingin lihat konser. Makhluk aja pengen lihat konser, ibarat kata begitu kan jin. Fans Nah, Ari Lasso juga berarti kan ada dari fans jinsnya kan, dari makhluk astral lah ibarat kata. Itu kan berarti mereka masih butuh hiburan. Dan mereka pun berarti melihat dong. Iya. Bagaimana Kehidupan kita juga gitu. Nah, di sini kan berarti kita ambil positifnya aja, bahwa mereka pun berarti sama dengan kita, mereka suka hiburan juga, mereka suka apa namanya, kegiatan seperti kita juga. Mungkin di dunia sana ada podcast juga, kita nggak tahu kan. Kita nggak tahu, mungkin seperti apa komunikasinya, kita yang ini aja lihat konser kok. Iya. Ibarat kata dia suka musik, ya kita nggak tahu lagi. Intinya peradaban mereka mungkin lebih maju daripada kita, itu aja. Iya, intinya juga mereka juga punya tatanan gitu. Iya. Jadi kita jangan mengukur segala sesuatunya tuh always dengan logika gitu loh. Karena ketika kita udah berurusan sama kekuasaan Allah, itu udah, kalau kita masih pakai logika, kasihan banget, sayang banget, karena Allah itu nggak bakal diukur dengan logika. Kalau lo bisa ngukur dengan logika, gimana caranya tuh tiba-tiba kok ada gunung, kok tiba ada banyak lah kuasa-kuasa Allah seperti itu gitu kan. Jadi please lah, istilahnya tuh gini loh, berdamai sama diri gitu kan. Ada saatnya kita menggunakan logika, ya ada saatnya kita tidak menggunakan itu, apalagi untuk kekuasaan Tuhan gitu kan. Kecil banget kalau masih ukurannya dengan logika. Sampai si pengacara, sebenarnya manajernya itu nggak boleh mandi, dan akhirnya dia mandi. Harusnya nggak boleh sampai selesai acara. Dan ketika dia mandi, berarti kan dia mematahkan pantangannya itu kan, lawan pantangannya. Apa yang terjadi? Ada reaksi, ternyata ada kecelakaan. Nah, berarti kan di situ bukan main-main, bahwa adabnya mereka itu juga ada, tatanan mereka juga ada. Jadi ya bukan main-main ya, Bib ya. Berarti memang mereka benar-benar the real. Iyalah. Ada gitu loh. Nggak boleh menyepelekan gitu kan. Ibarat kata begini, you punya rumah, berarti dalam satu rumah itu ada peraturan dong. Lo kalau mau datang ke rumah gue, lo harus ke satpam dulu. Ya, betul. Ngasih KTP, terus ngasih identitas ibarat kata, terus lo baru ke rumah. Adabnya lo getok pintu dulu, nggak boleh langsung buka pintunya, ngedobrak pintunya. Ini kan sama aja. Lo di kota orang, udah dikasih clue, nggak boleh mandi, tapi melanggar clue tersebut, otomatis kan ada satu reaksi dong. Pasti. Dari mereka gitu loh. Ya ibarat kata sama aja lah, ada orang nyelonong aja masuk ke rumah kita, otomatis kan kita yang punya rumah pasti reaksi dong. Pasti. Apalagi yang di sekitar rumah, wah ini bukan keluarganya si Fulan nih, ibarat kata maling nih, pasti digeruduk. Begitupun kita gitu loh. Makanya kan ada adab sebenarnya kita diajarin itu, setiap kita perjalanan jauh, kita keluar daerah, sebutin assalamualaikum.
warahmatullahi wabarakatuh. Ada salam ya. Ada salam wa sahibul bait atau sahibul goib atau sahibul tempat gitu kan. Sahibul bait kan tempat ibarat kata, atau sahibul wilayah tempat tersebut itu harus ada salam untuk menghormati karena kita beda daerah. Kita nggak tahu penghuni itu suka atau sama kita atau enggak. Ibarat kata kan nggak boleh sombong. Iya betul. Ya kan? Kita harus meyakini sesuatu hal yang mungkin nggak bisa kita lihat lewat kasat mata gitu kan. Kita nggak tahu Allah hijab mata kita. Terus banyak orang-orang yang di luaran sana mungkin punya kekhususan emang bisa melihat sesuatu hal yang nggak bisa dilihat orang lain. Iya kita terima-terima aja gitu loh. Ya banyaklah kasus orang-orang yang bilang, wah orang ngelihat jin itu berarti matanya ada jinnya. Mengeluarkan hadis dari Imam Syafi'i, mengeluarkan hadis dari manapun lah ibarat kata. Di sini memang ini kita jelasin juga di sini. Iya. Ibarat kata manusia tidak akan pernah bisa melihat sosok jin aslinya sosok jin. Wujud aslinya jin. Yang di sini diperlihatkan adalah yang diriwayatkan yang sosok aslinya jin. Manusia nggak bakal kuat. Yang kuat cuma Rasulullah SAW karena yang makhluk yang paling sempurna manusia ya cuma Rasulullah gitu kan, Nabi Muhammad. Cuman kan ada yang menjelma. Tapinya, ada Ya kan? tapinya ya Bip. Ada tapinya. Jin itu kan bisa menjelma. Gitu loh. Dan ada orang-orang yang memang dikhususkan sama Allah untuk melihat hal-hal yang tidak bisa dilakukan sama orang lain gitu, nggak bisa dilihat sama orang lain. Yang dibuka hijabnya kalau bahasa kita gitu kan. Ya kayak seperti ceritanya sahabatnya Nabi Umar bin Khattab atau Sayyidina Utsman bin Affan yang ketemu ketemu jin, akhirnya ada yang cekek gitu loh, ada yang ditebas atau yang apa. Terus ada orang paling bilang, wah itu kan Umar bin Khattab sahabatnya Nabi loh. Sahabatnya Nabi kan juga manusia. Dan jadi cempol Ya kan? toh. Mereka mendapat keistimewaan karena dekat sama Nabi. Karena dekat sama Allah Ta'ala. Berarti kan nggak tahu kita ini kedekatan orang-orang khusus itu kepada Sang Kholik gitu kan. Betul. Nah mungkin dikasih satu karomah, satu kekhususan, ya mungkin bisa ngelihat sesuatu hal yang ciptaannya Allah juga dengan seizinnya Allah. Mungkin kan bisa begitu. Jangan mengambil persepsi semua harus sama begitu ya. Enggak. Berarti lo nggak percaya adanya wali Allah. Berarti lo nggak percaya adanya karomah-karomah yang Allah izinkan kepada para kekasihnya Allah. Di sini kan harus dibedain seperti itu. Ya ibarat kata kayak soal foto Saranjana ini aja. Di foto tiba-tiba ketangkep. Ya orang itu mau ngomong apa? Dan dia juga berani untuk ini nggak diedit dan memang ada foto sebelum itunya di situ dan emang nggak ada foto kedua baru ada kan kita nggak tahu. Allah nunjukin mungkin dari foto itu bahwa makhluk itu ada atau memang bagaimana. Nah ini kembali lagi persepsi kita gitu loh. Intinya jangan ngambil persepsi yang cuman keegoan kita. Wah ini diedit udah gitu juga. Lo nggak mau dengerin persepsi yang lain. Kan yang punya foto itu aja lo nggak denger. Pokoknya gue yang paling bener. Ini kan salah. Apa bedanya lo sama iblis ibarat kata begitu kan? Iya. Itu iblis ya. Penghulunya para malaikat, pemimpinnya para malaikat dulu. Nah jadi kejawab dong. Berarti saya sama Habib yes. Jadi nggak ada kemungkinan gitu loh kalau itu bisa ketangkap dengan kamera, karena kita berdua nih nggak mau sombong terlalu berpandangan akan sebuah ini digital gitu, karena kalau kita berdua terlalu bermakabah kepada nih buat ada sebuah digital gitu kan, nanti kita lupa nih bahwa kekuasaan Allah lewat dari itu semua. Dan perlu kalian tahu, mereka itu bangsa yang lebih maju, teknologinya atau apanya segala macam gitu kan. Jadi mereka juga ngerasa mereka punya hak di sini, karena berdampingan. Cuma bedanya ada yang bisa melihat, ada yang tidak. Tadi seperti Habib bilang bahwa jin aslinya nih, intisari jinnya manusia tidak akan bisa melihat, tapi penyerupaannya lah yang bisa dilihat kayak begitu. Nah, mereka pun juga ngerasa punya hak di alam ini. Iya dong. Karena mereka juga ngerasa dia punya tatanan juga, punya tugas juga. Seperti Habib bilang bahwa di bangsa jin pun
itu ada kaisarnya, ada apa ya Bib? Ada imamnya juga ya Bib. Ada wali-walinya juga. Ada wali-walinya juga. Malah ya, karomanya yang Allah berikan kepada manusia, para wali Allah, itu bisa aja dengan ilmu keagamaannya ya. Jin itu bisa belajar ilmu agama Islam dengan beliau, dengan manusia. Ya bisa lah, bisa banget. Ya kan? Nah, mungkin kalian baru dengar ya. Ya kalau kalian mau komen silakan, tapi tolong kalau kita udah bicara kayak gini, komennya yang santun lah gitu kan. Karena bukan lihat saya sama Habibnya, tapi kan ya kita melihat bahwa kuasa-kuasa Allah gitu loh. Ada suatu wali Allah ya. Nggak satu sini. Contoh aja nih. Ada wali Allah ya, yang dimana dengan karomahnya dia, dengan ketika dia masih hidup, masya Allah, agamanya gitu kan, keimanannya luar biasa lah ya. Sampai pada akhirnya gitu, beliau bisa ngeliat jin ya Bib ya. Sampai pada akhirnya jin-jin di situ itu jin-jin keislaman itu belajar agama dengan beliau, muridnya jin, belajar sama manusia. Banyak kalau itu. Iya Bib ya. Banyak banget. Ya nggak mau. Kakek saya dulu aja kan begitu. Kakek saya dulu itu punya murid itu 1000 manusia, 1000 jin. Tuh, itu Habib Muksin bin Abdullah bin Muksin Al-Atos, bukan Empang Bogor ya. Ini ada lagi, ya kan? Jadi saya kan Muhammad Tafel Syami bin Mustafa bin Muksin bin Muhammad bin Muksin bin Abdullah bin Muksin. Nah, Muksin bin Abdullah ini ya punya karomah seperti itu gitu loh. Dan juga datuknya saya juga Habib Salim bin Syahibul Roti Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas itu disebut juga Sohibul Jin. Nah, ya kan? Nah, itu dia punya satu kebun korma berapa puluh hektar. Nah, itu satu batang kormanya itu diisi sama satu keluarganya jin. oh iya. Iya, itu ada di Quraidah, di Yaman, di Tarim. Nah, itu segitu bermahabbah sama beliau Habib Salim bin Umar ini, bermahabbah berarti kan satu guru dianggapnya. Bahkan saat Habib Salim bin Umar ini meninggal, itu berpesan, kalau misalkan air bekas mandi saya itu nggak cukup, itu mintalah sama keturunanku karomahnya airnya aku gitu loh. Jadi pernah ada satu riwayat, ada satu manakib, air bekas mandinya itu kan diperebutin dari manusia sama bangsa jin. Itu sampai nyiprat ke kudanya aja, bulu kudanya itu habis. Masya Allah. Karena ingin karomah airnya tersebut kan, wali tersebut. Nah, itu makanya dibilang Syahibul Jin itu menguasai beberapa jin gitu kan. Ratusan ribu jin, bahkan juta ribu jin, bahkan ketua-ketua jinnya belajar agama sama beliau gitu. Nah, ini kan ibarat kata wali-wali dulu salafun soleh harus kita yakini. Berarti kan bukan hanya manusia saja yang ingin mendapat kesempurnaan agama. Berarti kan makhluk-makhluk selain kita pun ingin mendapatkan kesempurnaan dari agama tersebut. Benar. Gitu. Nah, itu satu contoh, dan itu bukan dongeng, itu kisah, ada manakib lah, ada riwayat. Ada riwayat ya. Jadi kita boleh menggunakan digital ya memang wajib zaman sekarang. Tapi bukan berarti kalau menurut saya kita melupakan jati diri kita nih, kita gimana gitu lah. Dan semua itu ada batasnya, bahwa digital itu secanggih-canggihnya digital pasti ada umurnya. Tapi yang namanya kuasa Tuhan, kuasa Allah itu nggak ada umurnya gitu. Jadi nggak ada batasnya. Please jangan terlalu berpatokan ini adalah segala sesuatunya itu karena digital nggak gitu ya. Berikanlah juga ruang gitu loh, bahwa jangan sampai Allah bukan memaksa ya, Allah akhirnya membuktikan. Nah, lu belum siap dibuktiin, kaget. Nah, makanya jangan sampai Allah nggak ada ruang nih buat diri kita untuk menerima, untuk melihat kekuasaannya. Kan indah melihat kekuasaan Allah. Kalau saya sih lebih memilih melihat kekuasaan Allah, ya nggak Bib ya, nggak mau sombong.
Jangan mentang-mentang udah jadi manusia pinter terus lo sombong segala sesuatunya bisa lo nalar dengan pikiran, nggak gitu loh. Jadi tetap kita juga harus ada adab gitu. Ya pastilah harus ibarat kata saling menghormati sesama makhluknya Allah. Benar. Sekarang gini, sekarang kita tanya lagi kepada kalian semua. Kayak si Ari Lasso tadi, ketika udah dibilang nanti kalau misalnya mau balik ke mobil jangan lihat-lihat katanya Ibu Pe. Karena Ari Lasso pas ngeliat itu masih rame tuh penonton. Ya, udah sampai sini nih. Nah, pas pulang itu left samping itu jangan lihat-lihat, nanti kalau ada yang lihat diem aja kata gitu kan. Mau ngeliat apa kayak mau ngeliat gimana kayak nanti diem aja. Pas Ari lo lihat gak sampai 5 menit itu penonton udah nggak ada. Sepi. Bayangin ribuan jadi sepi. Nah, terus kalian mau nalar itu dari digital? Ayo. Terus kalian mau nalar itu dari apa? Dari konsep panggung. Berarti kan kalian membatasi Allah berada di dalam diri kita gitu, ya nggak? Sedangkan Allah yang punya berhak dengan diri kita jangan dibatasin gitu loh. Dan kamu jangan kungkung diri kamu tuh hanya dengan logika dengan digital itu aja. Sayang banget ya nggak, Bib? Iya, karena kan ya, kekuasaan Allah itu kan luas. Iya, Betul. kita berdua lebih melihat kekuasaan Allah ya, Bib. Iya. Ya gitu, jadi lebih indah lah seperti itu. Karena jarang-jarang Allah memperlihatkan lukisan-lukisannya yang misteri. Kayak tadi kota Saranjana itu pas lagi kebukain nantinya Mas Eka. Makanya ya alhamdulillah bahwa kita bisa meyakini bahwa ya kita memang berdampingan. Gitu. Mau nggak mau, suka nggak suka. Dunia ini bukan milik manusia doang ya, Bib. Dia semua makhluknya Allah. Nah, semua ciptaannya Allah. Oke, baiklah. Udah selesai dong ya malam ini. Silakan untuk teman-teman jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Dan kita tunggu komen-komennya bagaimana pengalaman-pengalaman kegoiban kalian gitu ya. Yang pernah terjadi gitu kan. Entah versi foto, kalian foto atau bagaimana. Please share ke kita. Kita bahas bareng-bareng di komen. Oke? Saya dan Habib mau pamit. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.